pemahaman kami, husnudzon yang dimaksud oleh Syekhina Muhammad Najih tersebut adalah bahwa Iran sampai mau membela Palestina dan melawan kebiadaban dari Israel dan Amerika adalah berkah dari perintah dari Ali Khamenei kepada rakyat Iran yang Syiah untuk tidak merendahkan para sahabat, khususnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman. Meskipun ini kemungkinan besar adalah taqiyah dan off the record, caci maki tersebut ini masih sering dilakukan. Hal ini kita sebagai masyarakat Ahlus Sunnah harus kita menghargai karena mereka melarang pelecehan terhadap sahabat secara terang-terangan. Akan tetapi karena sudah banyak orang yang memelintir pernyataan Syekhina Muhammad Najih Maimun ini, maka beliau dalam kesempatan lain menyampaikan klarifikasi untuk mempertegas posisi beliau bahwa Syiah itu berbahaya bagi umat Islam. Jadi aku ingin ngelam Ali Khamenei karena berhasil ngantemi rudale ngantemi iki ya. Tapi terus tak saiki angen-angen gak enak ya. Mantap Syiah itu jelas Jawa Zusabi Sahabat ya. Gak iso iku. Dan sing ana sing muni ini yo tau ngomong ojo misui sahabat. Taqiyah jenenge, istilah Syiah taqiyah ya. Kenapa yo? Apa sing iso mbela Palestina kok wong Syiah? Di video ini saya ingin berikan apresiasi kepada media yang sudah memberikan atau mengupdate tentang klarifikasi dari Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Yang dimana sebelum ada klarifikasi itu, saya memberikan kritikan yang cukup tegas kepada Pak Kiai, yang dimana ya jelas saya di situ menyatakan mungkin Pak Kiai kurang literasi tentang taqiyahnya Ali Khamenei. Karena apa? Sampai beliau menyatakan kita berhusnuzon kepada Syiah Rafidah. Ali Khamenei mati ya. Sebenarnya kita husnuzon karo Ali Khamenei. Husnuzon kok kepada orang Syiah? Yo Syiah. Memang Syiah. Yo pemimpin Syiah tapi kan selama ini kan nggak ditemukan video-video dia mencaci Abu Bakar Umar ya. Iya gak ketemu karena pinter taqiyahnya. Setelah kita bongkar ketemu alasan dia kenapa tidak pernah mencaci maki depan publik. Yang dia lakukan ya di belakang. Seperti yang dikatakan oleh ulama besar yang berada di sampingnya itu, bahwa kalau kita mencaci maki secara terang-terangan katanya, maka kita tidak akan bisa sebesar ini sekarang. Irtaddan nas ba'da Rasulillah illa salasah. اون سلاسه شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Taqiyah itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. Teman-teman, di video utuh yang dibikin postingan untuk menggoreng Heri Pras oleh Gus-Gusan, Ajir lah saya sebut. Digoreng, padahal beliau ini punya kontak saya, bisa bicarakan dengan saya. Maksudnya Mas Heri apa ini? Membicarakan begini-begini begitu. Tapi beliau tidak mau dengan komunikasi secara tertutup. Maunya ya dengan cara seperti ini. Karena memang teman-teman, beliau adalah pembela para Habib. Jadi ada kewajiban bagi beliau membela Habib. Nah, caranya apa? Menyerang Heri Pras yang selama ini intens membahas khurafat dan penipuan oknum-oknum Habib dan beberapa fatwa Habib-Habib yang aneh nyeleneh. Mengikuti Al-Quran tapi nggak. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Nggak ngikuti. Apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Habaib, ente juga sesat. Yang ingin kita bahas di video ini adalah pernyataan Kiai Najih ini yang dulu-dulu tegas membahas Syiah. Syiah punya kebiasaan dan ibadah beserta keyakinan taqiyah wajib. Bahkan di beberapa video saya tak terbantahkan. Video saya tidak akan bisa terbantahkan oleh mereka yang berusaha menjatuhkan saya ketika saya membongkar fakta-fakta tentang taqiyah Syiah, kebobrokan Syiah, dan beberapa hal lagi yang mengejutkan tentang Syiah. Maka dari itu seperti Gus Ajir dan kawan-kawan tidak berani memberikan tanggapan dengan isi fakta yang saya bagikan. Yang mereka bagikan hanyalah potongan atau foto dari thumbnailnya. Tidak berani membahas fakta yang saya bagikan karena ingin menggiring opini publik. Begitu teman-teman. Perhatikan, kembali lagi kepada pembahasan Syiah ini, kata Buya Yahya kafir
Dan kita tidak perlu mengkafirkan secara langsung kepada Syiah. Syiah itu pasti kafir. Karena apa? Mereka telah mengkafirkan para sahabat yang beriman. Itu lebih dahsyat lagi yang dikafirkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lebih dahsyat lagi. Orang yang cintai Nabi, orang yang setiap saat bersama Rasulullah, Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Hafsah dikatakan pelacur. Ini yang ada di Indonesia ini, nggak usah ditutupi yang begini. Mu'tazilah tidak kita katakan kafir. Orang Zaidiyah tidak kita katakan kafir. Adapun orang Syiah yang mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidatuna Aisyah, kita tidak mengatakan kafir langsung, kita mengatakan kafir karena mereka sendiri telah mengkafirkan orang beriman, maka mereka telah mengambil kekafiran untuk dirinya sendiri. Seperti yang disabdakan Nabi, "Man qala li akhi ya kafir." Kalau ada orang mengatakan orang beriman sebagai kafir, dia sendiri yang keluar dari iman. Jadi siapapun yang mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Aisyah, maka dia sendiri kafir. Berarti lawan Nabi dong. Nabi mengatakan dia adalah orang yang sangat aku cintai. Dia adalah orang yang dekat denganku. Orang yang dekat dengan Nabi dikatakan musuh-musuh Allah, berarti dia kafirkan Rasulullah sendiri. Jadi kafirnya mereka bukan kita yang mengkafirkan. Dan mereka sendiri yang mengkafirkan. Ingat, jangan lupa. Mereka sendiri telah mengkafirkan ahli sunnati wal jamaati. Fatwa-fatwa mereka. Dan kita sudah simpulkan dalam satu CD. Mereka punya fatwa. Orang Nasibi semuanya adalah kafir. Bahkan lebih kecil dari orang Yahudi. Itu satu. Bahkan yang lebih tegas lagi disampaikan oleh Habib Zain Al-Kaf, yang dimana siapapun orangnya, siapapun manusianya yang membela Syiah, mendukung Syiah, mengagung-agungkan Syiah, maka orang tersebut lebih buruk daripada Syiah yang buruk. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku dari NU, kemudian dia berhubungan dengan Syiah, berarti dia berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang mengaku Sunni tapi dia membela Syiah, maka dia lebih jelek dari orang Syiah. Bukan Harry Pras yang ngomong. Kalau Harry Pras yang ngomong, siapa Harry Pras? Itu hanya konten kreator, pesilat, gak pantas bicara seperti ini. Ini yang berbicara adalah Habib. Ya, kalau Habib seperti ini, ya saya muliakan. Karena apa? Fokus membongkar kejahatan dan kebejatan Syiah. Tapi bagi mereka yang menyembunyikan kejahatan Syiah, tidak mau membicarakan kebejatan Syiah, tidak mau membicarakan penjajahan Syiah di Ardus Syam, jangan salahkan saya kalau saya memberikan pernyataan tegas di video-video saya. Sekarang, bagaimana dengan pandangan Kiai Najih tentang Syiah? Kita simak. Dan ini akan jadi edukasi bagi mereka yang berusaha untuk menjatuhkan saya dengan berbagai macam cara, sampai menyebut-nyebut Syekh Ahmed Al-Misri. Ya, tapi itu akan saya bahas. Perhatikan, pembahasan tentang Syekh Ahmed Al-Misri akan saya bahas tuntas di video saya nanti. Kita ke pembahasan Kiai Najih dulu, agar kalian paham. Dan yang paling ada bahaya lagi umat Islam itu adalah sekarang adalah mau disemarakannya paham Syiah. Tuh. Oke, tahan dulu ya. Yang paling parah pada zaman ini, kata beliau, adalah disemarakannya faham Syiah. Arti disemerakkan apa, teman-teman? Mau diusahakan menormalisasi Syiah. Dan kata beliau, ini adalah suatu yang sangat-sangat parah. Lanjut dulu. Ini sangat berbahaya. Bahaya lagi. Karena Syiah itu menghalalkan mut'ah, ya. Dan mengatakan sahabat itu memberontak, kafir kepada Ahlul Bait dan seterusnya. Tidak sah kepemimpinannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Merusak tatanan, merusak mainstream. Akhirnya kita tidak mencintai Islam itu sendiri. Lama-lama suudzon terus, seolah-olah Nabi tidak berhasil punya murid-murid. Ya. Pernyataan ini sangat tepat, yang dimana ketika Syiah ini lahir, agama Syiah ini lahir,
Ini penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, teman-teman, yang dimana akan membuat umat muslim ini berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW telah salah memilih Abu Bakar sebagai mertua. Mereka akan menuduh Nabi Muhammad SAW telah salah memilih istri, baik Hafsah ataupun Aisyah. Dan yang fatal lagi juga, mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib beserta imam ke-12 mereka itu adalah orang-orang yang maksum, terbebas dari dosa. Perhatikan, manusia yang maksum, bebas dari dosa adalah para nabi dan rasul, bukan imam-imam Syiah. Ketika ada orang yang mengatakan kan syahadat kita dengan Syiah sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan teman-teman, kalau kita ingin masuk Syiah, maka kita wajib untuk bersyahadat ulang. Apa syahadatnya? Seperti ini kata Ustaz Adi Hidayat. Lucunya, kalau mau masuk Syiah, syahadat lagi. Ya. Dan syahadatnya jadi tiga. Ya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, asyhadu annal imamata. Ya, saya bersaksi bahwa imamah, kepemimpinan ada setelah Rasulullah. Itu yang dimaksudkan bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan. Tapi setelah itu langsung ke Ali dan 12 imam setelahnya. Ya. 12 dalam bahasa Arab disebut dengan Ithna Asyar. Muncullah istilah Syiah Ithna Asyariyah, 12 imam. Ya. Imam-imam ini kata mereka itu menggantikan kedudukan Rasulullah. Langsung, ya. Dari Rasulullah langsung ke Ali, langsung keturunan Ali dari Husain, langsung terus. Yang ke-12 ini sedang bersembunyi. Saya nggak tahu kenapa sembunyi. Ya. Jadi belum nampak, nggak ada yang tahu. Dan nanti satu saat akan datang, ya, akan datang. Namanya Al-Mahdi, Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, nanti akan datang. Dan saat datang unik, datangnya langsung ke Madinah, membangunkan Nabi. Ya, jadi Nabi sedang tidur dibangunkan, lalu Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan, lalu sama-sama membangunkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka disiksa tiga-tiganya itu. Ya, karena menyiksa ahli bait, kata mereka itu, kata mereka. Di 12 imam, kepercayaan mulai robah. Ya. Syahadat jadi tidak ada, langsung salat, kedua zakat, 3 puasa, keempat haji, yang kelima namanya wilayah. Itu yang disusukan oleh Abdullah bin Saba. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah, mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan, karena dia masih ngaku Islam. Dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Kita lanjut dulu videonya biar kalian sama-sama mendengar bahwa di Indonesia kenapa seperti Syiah, Ahmadiyah berkembang. Ya karena ada promotornya, ada yang mempromosikan. Kita dengar siapa-siapa yang mempromosikan. Sangat berbahaya. Ini adalah hasutan dari Persia. Ahmadiyah tidak kalah bahayanya. Ahmadiyah itu asalnya dari Pakistan, ya. Akan tetapi di Pakistan tidak laku. Bongkar kekufuran-kekufurannya. Sudah tidak laku. Itu orang-orang Pakistan gedek-gedek, geleng-geleng kepala melihat Ahmadiyah kok bisa hidup di Indonesia. Gak perlu Pakistan, orang Iran sendiri geleng-geleng kepala melihat orang Indonesia mengagungkan Iran. Pokoknya orang Indonesia ini paling FOMO, paling mudah ditipu. Makanya edukasi-edukasi seperti saya harus banyak yang menggembosi. Karena apa? Para penipunya tidak rela tipu dayanya dibongkar. Begitu. Di bumi aslinya Pakistan sudah nggak payu, ya. Kok di Indonesia payu? Payunya itu di Inggris. Sekali lagi yang menghidupkan Ahmadiyah, membela Ahmadiyah dan membela Syiah, ya Gus Dur lagi. Nah, diteruskan oleh Said Akil. Ketua Ansor, ya. Ketua Ansor. Ketua Ansor, Banser atau apa itu? Yakut, ya. Yang jaga gereja ya Banser, ya. Yang dapat uang siapa? Yang dapat banyak uang ya atasan-atasannya. Dan itu masih kurang. Apalagi Ansor. Harus korupsi. Itu masih kurang. Ansor itu tempat apa?
tempatnya cari uang ya, apa namanya. Ya, begitulah teman-teman. Ya, biasa manusia tidak sempurna. Siapapun manusianya tidak sempurna. Apalagi di Indonesia. Saya menyatakan kurang literasi bukan merendahkan keilmuan beliau. Tapi saya menyatakan kurang literasi mungkin beliau tidak tahu dengan video taqiyahnya Khomeini. Makanya saya kasih tahu. Karena siapapun bisa kurang literasi. Saya bisa kurang literasi. Siapa lagi? Siapapun bisa kurang literasi. Apa literasi? Informasi, teman-teman. Jadi siapapun bisa kurang literasi. Bukan cuma beliau. Saya jelas mengatakan itu bukan ingin menghina beliau, ilmunya tidak sampai, no. Saya menyatakan bahwa beliau di dalam perkara ini mengatakan husnuzon kepada Ali Khomeini, ini kesalahan besar. Karena apa? Mungkin beliau kurang literasi tentang taqiyah Ali Khomeini. Makanya saya bongkar dan saya beritahu. Dan orang-orang yang nonton video saya tidak akan berani mengajak saya diskusi. Karena apa? Yang saya paparkan data fakta. Ada kitabnya, ada informasinya, ada beritanya. Semuanya nyanyanya ada. Jadi mereka berusaha untuk menggulingkan dengan cara yang lain. Terlebih dengan isu-isu yang baru-baru ini. Dan ini kita akan bahas nanti. Tunggu saja pembahasan saya.